Shalom, perkenalkan nama saya Dina Infantri Artona dengan NIM 1901011129. Program studi Pendidikan Agama Kristen dari Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Dengan kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah ini, yaitu dosen kami Ibu Grace L.A. Sihombing M.Com. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan saya sebagai pengajar dan solusi yang harus saya bawakan terhadap anak didik saya, yaitu yang pertama solusi atau strategi yang tepat terhadap anak didik saya yang pertama itu terhadap pendidikan sekolah dasar atau anak didik saya terhadap SD. Yang di sini saya akan membagikan beberapa kelompok terhadap anak didik saya. Contohnya di mana anak didik saya akan membagikan 5 kelompok. Tiap kelompok ini saya akan menggunakan waktu 1 jam untuk mengajar atau pengajaran yang akan saya berikan terhadap anak didik saya. Tiap kelompoknya saya akan menggunakan waktu dengan 1 jam dengan cara berganti-ganti. Dengan tiap kelompoknya saya akan menggunakan 1 jam dengan mengatur waktu saya. Dan di sini saya akan menerapkan strategi saya, yaitu di luar sekolah atau maupun di dalam sekolah. Saya akan mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, harus memakai masker, dan saya akan memberikan jarak terhadap anak didik saya dalam pengajaran yang saya berikan. Dan dengan cara terus-menerus saya akan melakukan ini dalam menerapkan strategi yang saya berikan terhadap anak didik saya di sekolah dasar, di mana saya akan menjelaskan terhadap mereka bagaimana kita harus menghadapi COVID-19 ini. Dan yang strategi yang kedua yang saya berikan kepada anak siswa saya atau anak didik saya, yaitu sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Di sini saya akan memberikan strategi yang pertama, pembelajaran secara daring dengan cara interaktif maupun non-interaktif, di mana saya akan melakukan pengajaran saya secara daring terhadap anak didik saya, di mana yang terbaik saya akan lakukan terhadap anak didik saya. Dan saya sebagai tenaga pengajar atau guru akan mengajarkan tentang kecakapan hidup, atau contohnya dengan pengertian COVID, cara menghindari COVID, apa saja yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang ini, yaitu terdapat COVID-19. Dan strategi yang selanjutnya saya lakukan adalah pembelajaran di rumah dengan menyesuaikan minat siswa saya masing-masing atau anak didik saya masing-masing, di mana setiap siswa mempunyai minat yang berbeda. Contohnya dengan siswa yang terdapat dengan minatnya untuk belajar di luar lingkungannya atau di luar rumahnya, dengan saya memberikan mereka belajar di lingkungannya atau di luar lingkungannya. Dengan sebaliknya, jika anak didik saya yang gairahnya untuk belajar di dalam ruangan, saya akan membebaskannya dengan belajarnya dengan cara tersendirinya. Dan strategi yang selanjutnya saya akan memberikan tugas dengan penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi, di mana contohnya dengan tatap muka saya memberikan nilai yang sangat banyak dengan anak didik saya. Tetapi di sini saya akan memberikan strategi saya, yaitu memberikan tugas-tugas terhadap anak didik saya, tetapi tidak terlalu banyak agar tidak terlalu dipusingkan oleh anak didik saya. Di sini saya akan memberikan tugas-tugas dengan penilaiannya dengan membangkitkan gairah anak didik saya, yaitu memberikan motivasi terhadap anak didik saya dengan bagaimana caranya harus mengerjakan sesuatu dengan motivasi, dengan senang hati, dengan bersungguh-sungguh. Dan solusi yang saya berikan atau strategi yang saya berikan terhadap anak didik saya dengan saya sebagai pengajar terhadap sekolah menengah atas, yaitu SMA, saya akan memberikan metode yaitu secara daring, di mana saya akan
memberikan metode ini dengan menggunakan metode dengan baik, yaitu contohnya dengan menggunakan strategi metode yang daring. Baiklah, strategi yang saya lakukan terhadap anak didik saya yaitu tingkat pendidikan sekolah menengah atas yaitu SMA, saya akan melakukan metode yaitu yang pertama metode daring. Daring adalah salah satu cara efektif untuk mengatasi metode ini dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Contohnya dengan anak didik saya akan mengajarkan dengan lingkungannya atau dengan apa-apa aja yang ada di rumahnya dengan cara fasilitasnya yang dijaga dengan baik. Dan yang kedua, metode yang saya berikan adalah home visit, di mana rumah merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi sekarang ini, yaitu saat pandemi COVID-19. Saya akan mengadakan visit di rumah siswa, yaitu contohnya saya akan memberikan waktu saya dengan mengajarkan anak didik saya dengan berkunjung ke rumahnya, dengan mengajar dia di lingkungan rumahnya. Dengan cara ini saya pasti akan memerlukan banyak waktu, tapi di sini saya akan membuat contohnya beberapa kelompok dan saya akan mengunjungi mereka di mana mereka bersedia untuk mendengarkan arahan dari saya atau pelajaran yang saya berikan terhadap mereka. Dan metode yang ketiga adalah metode blended learning, sistem daring dengan sekaligus tatap muka, contohnya yaitu seperti Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, aplikasi lain sebagainya. Saya sebagai pengajar dan anak didik saya sebagai pelajar akan melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh ini saya akan mengundang gairah mereka dengan saling berinteraksi, dengan menghidupkan suasana dalam daring ini. Dan di sini saya akan menyimpulkan pengajaran yang saya berikan, yaitu yang terhadap sekolah dasar saya akan memberikan mereka membentuk kelompok dan saya akan mengajar mereka dalam satu ruang atau tempat yang mereka inginkan. Dan yang kedua, dalam pengajaran menengah pertama atau SMP, yaitu saya akan mengajarkan mereka secara online secara daring, yaitu dengan cara yang terbaik bagi saya. Dan cara yang ketiga yaitu untuk sekolah menengah atas, yaitu saya akan menerapkan daring atau seperti pakai aplikasi, atau dengan saya akan mengunjungi mereka, mengajarkan mereka dengan menggunakan kelompok mereka masing-masing. Sekian solusi dari saya di mana saya sebagai pengajar terhadap anak didik saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.